Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Panjang 1 minggu ini, Tuhan berkati setiap pekerjaan kita. Tuhan berkati setiap usaha kita. Bahkan hari ini Bapak Ibu duduk di tempat ini pun, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Boleh kiri kanan berikan senyum yang terbaik untuk kiri kanannya. Haleluya. Yang belum sempat senyum dari rumah, usahakan senyum pagi ini. Amin. Jangan lewat pagi ini tanpa senyum. Haleluya. Kemarin saudara, Sabtu malam saya khotbah di kalangan dokter-dokter. Saya bilang, saya suka di antara Bapak Ibu karena dokter itu bilang harus banyak senyum. Coba senyum dulu. Baru saya lihat senyum dokter rame-rame Bapak Ibu. Amin. Saudara, senyum bisa menggambarkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Rasa sukacita kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau kami suruh senyum, ikhlaslah senyumnya, amin. Jangan maksa. Nah Bapak Ibu, kepada saya diberikan tema setia kepada gereja dan pelayanan. Waktu saya terima tema ini, yang saya tangkap adalah bagaimana harus setia kepada gereja. Saudara, kata setia, orang tidak akan bisa setia kalau dia tidak mengenal, betul? Saudara gak kenal, contohnya nih ada nih laki-laki dengan perempuan. Dia tidak mungkin bisa setia saudara kalau dia tidak kenal siapa laki-laki itu, betul? Perempuan pun demikian. Dia tidak mungkin bisa setia kalau dia tidak mengenal. Kalau ada yang bisa setia tanpa mengenal, mantap. Tapi firman Tuhan katakan tema yang diberikan kepada kami setia kepada gereja dan pelayanan. Setia saudara dalam bahasa aslinya itu dari kata pistis saudara. Artinya berpegang teguh, tidak berpaling dan tidak keluar. Jadi kalau ada selama ini yang gampang bilang setia, pikirkan sekali lagi. Setia itu artinya berpegang teguh, tidak berpaling dan tidak keluar. Atau orang yang dapat dipercaya, orang yang mengikuti dan yang taat menjalankan amanat atau perintah. Ini dia setia. Amin. Jadi kalau firman Tuhan setia kepada gereja, artinya saudara, setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang yang bisa dipercaya. Amin. Saudara yakin saudara bisa dipercaya? Lihat kiri kanannya dulu, bisa dipercaya atau enggak? Kalau mukanya agak mencurigakan, mungkin saudara yang curiga dengan dia. Iya kan? Saya dengar tadi satu renungan saudara, sembari saya dalam perjalanan, saya dengar khotbah seperti ini. Kalau ada orang yang terlalu takut pasangannya selingkuh, yang terlalu curiga dengan pasangannya, ya kan? Dengarkan anak-anak muda, yang takut pasangannya bohong dengan dia. Faktanya ternyata bukan karena dia adalah korban, saudara. Gak selamanya karena dia korban. Tapi yang saya dengar tadi ini mengingatkan saya, loh ternyata betul ya. Ternyata orang yang suka curiga berlebihan, takut dengan pasangannya selingkuh atau berbohong, percayalah dia tidak tentu adalah korban dari tindakan itu. Mungkin dia adalah pelaku dari tindakan itu. Ya kan? Mungkin dia pernah jadi pelaku. Dia pernah bohong kepada pasangannya. Sehingga ketika dia punya pasangan, pasangannya udah setia dengan dia, tapi dia berpikir, mungkin dia ini masih belum jujur dengan saya ini. Saudara, pertanyaannya bukan karena Anda sebagai korban, tapi Anda pernah jadi pelaku. Betul? Nah hari ini firman Tuhan katakan setia kepada gereja. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu ya Pak, saya khotbah di sini pada sore. 2 ya. Saya khotbah tentang jemaat yang curiga dengan Tuhan. Curiga dengan hamba Tuhan. Saudara, bahaya kalau jemaat bisa curiga dengan hamba Tuhan. Curiga dengan gereja.
Gimana kita mau setia kepada gereja, sementara kita curiga kepada gereja. Kemana uang kita itu? Pantas pendeta itu makin gemuk. Persembahan kita dimakannya semua. Ya kan? Pantas anak pendeta itu handphonenya bagus. Karena perpuluhan kita itu curiga dengan hamba Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, saudara, kata setia itu dalam perjanjian lama identik dengan darah, saudara. Bangsa Israel, bahkan Tuhan setia kepada bangsa Israel. Perhatikan saudara, sekalipun bangsa Israel sering menyakiti hati Tuhan, bangsa yang tegar tengkuk, dan firman Tuhan mencatat karena ada perjanjian darah antara bangsa itu dengan Tuhan, maka Tuhan tidak binasakan bangsa itu. Karena hari ini saudara, karena ada Alkitab yang mengikat kita dengan Tuhan. Perjanjian yang mengikat saya dengan Tuhan. Sehingga kita setia kepada Tuhan. Dalam pernikahan juga saudara, kenapa identik dengan cincin? Karena ada ikatan. Sebagai bukti kesetiaan saudara. Jadi kalau hari ini setia kepada gereja, berbicara ada satu ikatan kita dengan gereja, amin. Harus ada sesuatu yang mengikat kita dengan gereja. Orang tidak akan mungkin setia kalau dia tidak kenal, kalau dia tidak tahu apa yang dia lakukan, Bapak Ibu. Nah berikutnya, setelah kita tahu apa itu makna setia, yang harus kita tahu adalah apa itu pelayanan? Pelayanan itu adalah tindakan atau rutinitas, saudara. Bagi sebagian orang, tetapi dalam gereja, bagi orang percaya, pelayanan itu adalah ekspresi iman kita kepada Tuhan. Amin. Saudara datang ke gereja itu ekspresi iman saudara kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ke-19, firman Tuhan mencatat, karena kamu sudah ditebus dari dosamu, dari masa lalumu, dengan darah yang mahal, yaitu Yesus Kristus. Saudara bukan orang gampangan, amin. Bapak Ibu bukanlah jemaat gampangan. Tapi saudara, saya dan saudara adalah orang yang ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesus menjadi perjanjian antara saya dengan Tuhan, antara jemaat dengan gereja. Saudaraku, makanya saya katakan tidak mungkin Anda bisa setia tanpa Anda mengenal. Tidak mungkin kita bisa setia kepada gereja kalau kita tidak tahu apa itu gereja. Sering sekali orang berpikir gereja itu hanya gedungnya, hanya tempat persekutuan. Tapi saudara, selidikilah Alkitab saudara, ayat per ayat bacalah. Mungkin Anda tidak akan menemukan kata gereja di dalam. Lalu apa itu gereja? Gereja dalam bahasa Inggris diterjemahkan itu hanya gedung saudara. Sebuah tempat. Tapi makna sebenarnya gereja itu adalah tempat Tuhan bertahta. Amin. Makanya saudara, jangan pernah berpikir, oh saya tidak butuh gereja Pak. Saya bisa ikut ibadah online, saya bisa nonton ibadah di YouTube lebih bagus daripada di gereja Bapak. Saya nggak butuh pendeta, saya bisa lihat pendeta yang bagus-bagus di YouTube. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, gereja adalah tempat Tuhan bertahta. Amin. Gereja adalah rumahnya Tuhan. Gereja adalah keluarga yang dibangun di atas Kristus. Sorry kalau saya katakan tidak ada keselamatan di luar gereja. Kenapa saya katakan dengan tegas seperti itu saudara? Kalau keselamatan ada di luar gereja, untuk apa Yesus membangun gereja? Makanya jadi orang Kristen jangan main-main dengan gereja Bapak Ibu. Jangan jadi orang yang suka main gereja-gerejaan. Hari ini di gereja A, besok di gereja B, C, besok di gereja
pindah sesuka hatimu. Terakhir pendeta yang bingung lihat saudara. Dipikir sakit atau tidak, rupanya lagi kunjungan ke gereja lain. Ya kan? Gak boleh main-main dengan gereja. Setialah kepada gereja saudara. Karena apa? Dalam gereja ada kekeluargaan. Efesus pasal yang kedua ayat 21 sampai 22 dicatat seperti ini. Kamu bukan lagi pendatang, tapi kamu adalah kawan sewarga kerajaan Allah. Artinya tanpa saudara masuk ke dalam gereja, engkau orang lain. Orang yang di luar gereja, di luar persekutuan di dalam gereja, saudara, itu orang lain. Nah, perhatikan selanjutnya, banyak anggota tubuh. Banyak anggota tubuh, saudara. Semuanya saling membutuhkan. Saudara hanya lihat ini di gereja, di luar Anda tidak akan temukan ini. Ada sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai telinga, sebagai mata. Semuanya sama berguna, saudara. Saudara hanya temukan ini dalam gereja. Gereja itu adalah orangnya, bukan gedungnya. Tapi terkadang pikiran kita terlalu sempit berpikir gereja itu gedungnya. Oh, itu kan gereja Pak Pendeta itu. Oh, itu kan gereja mereka. Saudara, gereja bukan sebatas gedungnya. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah orang. Saya dan saudara, amin. Setiap kita adalah gereja, tubuh Kristus. Dalam Kisah pasal 2 ayat 46 sampai 47, jemaat mula-mula itu saudara dalam persekutuan mereka saling bersekutu memecah roti dan membagi-bagikannya. Itu gereja. Sampai hari ini saudara dalam gereja Elim Kristen ini saudara, setiap pulang ibadah masih ada makan bersama di luar. Tapi yang tinggal aja, ya kan? Kalau yang udah pulang nggak mungkin kita tarik, ayolah makan. Nggak boleh makan, nggak boleh pulang sebelum makan, itu bahaya juga, ya kan? Tapi masih ada saudara, karena di gereja lah ada persekutuan. Di luar sana lah Bapak Ibu, ruangan yang di luar itulah Anda bebas berkomunikasi dengan pendeta. Ngomong dengan pendeta, minta didoakan. Mungkin di sini saudara segan, tapi di situ Anda bisa berkomunikasi dengan pendeta. Itu hanya kita temukan di gereja, karena gereja bicara orangnya, amin. Berhenti berpikir hanya sebatas gedungnya. Nah, saudara, gereja itu apa? Gereja itu adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 10 ayat 17 mencatat bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Jadi kalau Anda dipanggil sebagai tangan, Anda tubuh Kristus. Kalau Anda diberikan karunia sebagai kaki, sebagai misi, sebagai diaken yang suka melayani, Anda itu tubuh Kristus. Gereja itu adalah jemaat, bukan gedung. Amin. Setiap kita adalah gereja. Saudara, gereja itu berasal dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli. Itu berasal dari kata eklesia, saudara. Dalam Alkitab mungkin diterjemahkan sebagai gereja, tapi sebenarnya itu adalah jemaat. Eklesia yang itu berasal dari kata ex dan kaleo. Ex artinya keluar, sedangkan kaleo artinya dipanggil. Jadi gereja, jemaat adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Kata gereja pertama sekali ditulis dalam Matius pasal yang ke-16. Boleh kita buka Alkitab kita Bapak Ibu? Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena orang yang tidak mengerti, yang tidak memahami gereja saudara, tidak mungkin dia bisa setia dengan gereja. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan seperti ini. Ini berbicara tentang apa yang Yesus sampaikan kepada Petrus waktu itu saudara. Firman Tuhan berkata, aku pun berkata kepadamu,
engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara perhatikan dalam TB dikatakan seperti ini, dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Amin. Dalam bahasa aslinya aku akan mendirikan gerejaku. Jadi kok Bapak Ibu selama ini bertanya di mana ada kata gereja di Alkitab? Matius pasal ke-16 ayat 18 mencatat pertama sekali Yesus mendirikan gerejanya. Makanya saya katakan tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Tidak ada keselamatan kalau Anda tidak bersekutu dalam tubuh Kristus. Makanya Yesus membangun gerejanya. Yesus membangun jemaatnya Bapak Ibu. Dalam bahasa Portugis, gereja berasal dari kata igreja yang artinya orang yang percaya. Dalam bahasa Yunani saudara dari kata kuriake yang artinya milik Tuhan. Saudara perhatikan gambar gereja ini. Ada pejabat gereja, ada pejabat luar biasa, ada pejabat biasa, rasul, nabi, pemberita Injil, tua-tua, guru-guru dan diaken. Ini menurut Louis Berkhof saudara. Tapi yang penting bagi kita adalah harus mengerti apa itu gereja. Supaya kita berhenti main gereja-gerejaan. Amin. Berhenti pindah sana dan sini saudara. Kalau saudara memang sedang mencari pertumbuhan, memang Paulus mengatakan ada yang menanam, ada yang menyiram. Tapi pertumbuhan asalnya dari Tuhan. Kalau Anda pindah dari gereja yang satu ke gereja yang lain, saya katakan sampai hari ini mungkin Tuhan maklum dengan keadaan saudara. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah tinggalkan gereja. Amin. Beda meninggalkan gereja dengan pindah-pindah gereja, betul kan? Walaupun beda-beda sedikit. Orang yang murtad itu orang yang meninggalkan gereja, saudara. Tapi orang yang pindah gereja, mungkin dia tidak mengalami pertumbuhan dalam gereja itu. Ya. Nah, perhatikan firman Tuhan. Ada gereja organisme, ada gereja organisasi. Gereja organisme saudara itu maksudnya saya dan saudara. Bukan gedungnya, bukan organisasinya. Tapi saya dan saudara tubuh Kristus. Tapi gereja secara organisasi saudara itu gereja yang tempat kita diam hari ini. Gereja Elim Kristen Indonesia, Medan Revival Center termasuk dalam bagian gereja organisasi ini saudara. Saya kutip satu yang dikatakan oleh Bapak Gereja dari Gereja Ortodoks, saudara. Bapak Irianus mengatakan seperti ini. Di mana gereja berada, disitulah roh Tuhan berada. Di mana roh Tuhan berada, di sanalah gereja dengan semua rahmat-rahmatnya. Amin. Di mana gereja berada, di sanalah roh Tuhan berada. Di mana roh Tuhan berada, di sanalah gereja dengan semua rahmat-rahmatnya. Tapi kejadian hari ini, saudara lihat fakta yang pertama. Saya kutip di sini saudara. Di Eropa, gereja ditinggalkan. Saudara boleh googling saudara, gereja di Eropa ditinggalkan. Di Amerika saudara, fakta yang berikutnya, saya coba cari saudara, di Amerika sudah meninggalkan kekristenan saudara. Gereja ditutup, jemaat menjadi sepi, ya kan? Di sini gereja di Eropa ditinggalkan jemaat, dibuat menjadi bar. Dan baru kemarin saya temukan berita yang paling update saudara. Ada satu kafe di Jepang saudara, yang masih ada mimbarnya saudara. Saudara bayangin kafe bar, tapi ada mimbarnya di depan seperti itu. Dan pelayan-pelayannya memakai pelayan layaknya pelayan gereja. Ini di Jepang. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa gereja tutup? Padahal Bapak gereja tadi katakan, di mana roh Tuhan berada, disitulah gereja. Tapi faktanya kenapa ada gereja yang tutup?
Kenapa ada gereja yang berubah fungsi menjadi bar, menjadi kafe, saudara, menjadi hotel? Kenapa gereja bisa tutup, saudara? Ini fakta, gereja dipisah-pisahkan. Gereja terpecah karena merasa paling benar. Gereja yang jemaatnya tidak setia menjadi sepi, berubah menjadi kafe. Dan tidak sedikit gereja yang tutup, saudara, karena jemaat meninggalkan. Saya sendiri bersyukur ke hadapan Tuhan. Saya, saudara, mungkin ada yang belum kenal dengan saya, saudara yang baru bergabung di tempat ini, amin. Tapi saya bergabung di sini mulai tahun 2013, Bapak Ibu. Saudara hitunglah, udah berapa tahun. Saya lihat jemaat yang mulai dari kami dulu di ruko, saudara. Satu ruko pun gak penuh. Tapi hari ini saya bangga di hadapan Tuhan. Saya bersyukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu datang bersuka cita di tempat ini. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara, saya mau katakan Tuhan memanggil setiap kita. Saudara yang datang bersekutu kepada Tuhan adalah orang yang mendengar panggilan Tuhan. Saya pernah bilang, kenapa gereja-gereja suku, saudara, suka dengan lonceng yang besar. Ya kan? Tapi saya belajar, saudara. Kenapa kalau di kampung, teng, 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 artinya ibadah sudah mulai dimulai. Ya kan? Yang terlambat, makin cepat itu, lari-lari. Kalau kita kan gak ada loncengnya. Makanya bisa terlambat hampir 30 menit. Iya kan? Setuju Bapak Ibu? Kenapa orang kampung lebih takut, saudara, lebih disiplin datang ke gereja? Ada lonceng yang panggil. Teng, 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 udah dipanggil, lari. Sekolah minggu pun tiba-tiba masuk itu. Kalau kita, paling masih pujian itu. Molornya itu 10 menit. Jam 10:10 itu mulai. Suka hati saudara lah. Tapi yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, setialah kepada gereja, amin. Setialah kepada gereja. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Dia yang memanggil saudara. Ketika gereja panggil saudara, dengar dan datang. Amin. Dengar dan datang. Jangan cuma dengar. Nggak masuk gereja. Pergi kalian ke gereja. Bapak mama tinggal di rumah, ngapain? Ada orang tua yang seperti itu. Udah jam 10 ini pergi kalian ke gereja. Tapi dia nggak pergi ke gereja, saudara. Gimana mau suruh anak ke gereja sementara kita nggak ke gereja, saudara? Kalau engkau dengar, berangkat, amin. Kecuali saudara nggak sanggup lagi berangkat, biar kami yang datang membawa perjamuan kudus. Ya kalau sakit kita doakan, amin. Kalau hampir sekarat baru kita kasih perjamuan kudus, saudara. Kalau masih sempat. Nah saudara perhatikan, Anda sudah dengar apa itu gereja? Apa definisi gereja? Makanya tema kita hari setia kepada gereja. Saya kasih tahu definisi gereja kepada Bapak Ibu, supaya Anda tahu bagaimana bersikap untuk setia. Lalu mengapa harus kepada gereja, Pak? Yang pertama, gereja memberikan kepastian identitas. Haleluya. Gereja membuat kepastian identitasmu. Lihat dulu Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 20. Makanya saya katakan saudara, kalau Anda tidak datang kepada gereja, identitasmu belum jelas. KTP-mu tidak menjamin engkau masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Anda punya KTP, punya paspor beberapa pun itu tidak menjamin engkau menjadi warga kerajaan surga. Tapi Efesus pasal kedua, mana ini? Efesus pasal kedua ayat ke-19. Firman Tuhan katakan apa, saudara?
Udah nampak? Wah, belum nampak juga. Oh sudah. Kok beda di sini? Firman Tuhan, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Amin. Tapi kalau datang ke tempat ini tidak ada yang pendatang. Semua kita warga kerajaan sorga. Amin. Saudara mau tahu bagaimana wajah-wajah penghuni sorga? Lihatlah kiri kanan. Haleluya. Gak usah berpikir gantengnya penghuni sorga, putihnya penghuni sorga, lihat kiri kananmu. Amin. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Tuhan. Ayat ke-20. Bah. Mananya? Efesus. Banguni dulu Pak orang ini. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Makanya saudara, kenapa Yesus harus bangun gereja? Berhentilah berpikir tidak perlu gereja. Berhentilah berpikir tidak perlu pendeta. Karena firman Tuhanku mencatat, kalau engkau tidak datang kepada gereja, engkau tidak datang kepada Kristus, kamu belum termasuk dalam warga kerajaan Allah. Amin. Engkau tidak termasuk, engkau orang lain. Makanya mengapa harus gereja? Karena gereja memberikan kepastian identitas saudara. Yang kedua, mengapa harus ke gereja saudara? Karena gereja mendatangkan berkat. Ini yang paling penting. Yang paling suka didengar orang. Haleluya. Kok satu orang yang bilang haleluya. Gereja mendatangkan berkat Bapak Ibu. Gereja mendatangkan berkat. Galatia pasal yang keempat ayat ke-8 sampai 9. Galatia pasal yang keempat ayat ke-8 sampai 9. Firman Tuhan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Tuhan, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Tuhan. Ayat ke-9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Tuhan, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Tuhan, bagaimanakah kamu berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Firman Tuhan jelas, kalau kamu sudah menemukan Tuhan, kalau kamu sudah mengenal Tuhan dan kamu dikenal oleh Tuhan, mengapa kamu berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin itu? Kenapa orang bisa berubah setia meninggalkan gereja? Dia berpikir Tuhan tidak berkati hidup. Dia berpikir Tuhan tidak pernah menolong hidupnya. Dia curiga dengan Tuhan. Ini Tuhan sengaja ini. Kayaknya Tuhan mempermainkan aku ini. Kawan, Bapak Ibu Saudara semua, berhenti curiga dengan Tuhan. Nah firman Tuhan jelas katakan, kalau engkau sudah mengenal aku, dan aku tahu siapa engkau, lalu mengapa engkau pindah kepada roh-roh yang lemah itu? Kenapa engkau pindah kepada roh-roh yang miskin itu? Karena sumber berkat sesungguhnya datang dari Tuhan. Amin. Amin. Berkat sesungguhnya datang dari Tuhan. Kalau berkatmu berasal dari Tuhan, saudara, percayalah engkau akan bersuka cita menikmatinya. Serasa lama habisnya, saudara. Tapi kalau berkatmu datang dari judi, togel, ada yang main togel, keter, apalagi, lihatlah proses habisnya, cepat sekali. Perasaan baru kemarin lah pegang uang 10 juta. Ini kok utang lagi. Uang hantu, dimakan hantu. Amin.
Kayak kok saudara lama-lama bekerja, jualan di pajak, dapat untung, gak banyak-banyak, tapi makannya itu sukacita loh. Ya betul ya Bapak Ibu? Sukacita. Walaupun saya kemarin, bapak saya datang ke Medan saudara. Aduh Pak, inilah uangku udah habis ini. Yang kusembunyikan lama-lama pun terpaksa keluar, aku bilang. Datang bapak saya bilang seperti ini Bapak Ibu. Iya, kupikirnya bisa kalian nabung tiap minggu. Rupanya di mata bapak saya banyak uang rupanya harus disimpan. Tapi itulah hidup katanya. Saya bersyukur saudara. Karena ini pembicaraan dua bapak-bapak, satu senior, satu junior. Amen. Jadi harus banyak dengar yang senior, amin. Biar tahu kita melewati jalan ini sudah. Kalau kita merasa hidup kita nggak mau dengar senior juga, aduh, seperti nggak ada jalan keluar. Kayak nggak percaya kita sama Tuhan, amin. Nah saudara, gereja mendatangkan berkat. Saudara, Tuhan sebenarnya memberkati gerejanya. Kalaupun ada orang yang menikmati berkat Tuhan pribadi lepas pribadi atau mengalami pertolongan Tuhan secara individu, sama seperti Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saudara. Tapi sebenarnya berkat itu, makanya Daud mencatat di mana ada persekutuan, kesitulah berkat diperintahkan. Amin. Saudara bersekutu di gereja, Tuhan yang kirimkan berkat. Itulah pentingnya persekutuan Bapak Ibu. Karena berkat dialamatkan kepada orang yang bersekutu. Amin. Berkat ditujukan kepada orang-orang, kepada jemaat Tuhan yang mau bersekutu. Gereja membuat jaminan akan keselamatan kepada kita. Yohanes pasal keempat ayat ke-21 sampai 26 saudara. Ini bercerita tentang perempuan Samaria yang pendosa. Yang Alkitab mencatat bahkan suaminya pun gak tahu yang mana yang asli menurut dia. Saking banyaknya suaminya. Di sini satu suaminya ya Bapak Ibu. Tapi perempuan ini berdosa saudara. Dia tahu hidupnya gak layak. Dia tahu dia pendosa. Tapi disinilah yang mau saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Gereja yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Perempuan Samaria yang adalah pendosa, penjinah itu saudara. Yang tidak mengalami keselamatan menurut dia. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi gereja yang kelihatan. Amin. Alkitab mencatat perempuan berdosa ini. Dia pulang ke kampungnya. Dia cerita kepada semua orang. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dan satu kampungnya percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Gereja harus seperti itu. Jangan datang tiap minggu ke gereja tapi nggak ada gunanya. Datang ke gereja cuman protes pendeta ya kan. Aduh, dari si pendeta itu dari mereng. Itu aja kerjanya. Pemain musik itu bersalahan tadi. Itu aja kerjanya. Pas nyanyi salah sedikit. Itulah. Gak kayak gini tadi. Ada jemaat yang seperti itu. Aduh, harusnya belum masuk. Biasanya jemaat yang tahu main musik ini. Kalau kami yang gak tahu ya udah libas kalian lah, orang aku pun gak tahu ya kan. Nyanyilah suka hatimu ya kan. Tapi orang yang agak pandai sedikit gitu. Ada di gereja yang seperti itu. Kalau di sini masih ada, bertobatlah mulai hari ini. Amin. Firman Tuhan untuk mengingatkan kita sudah. Karena kalau engkau tidak tahu gereja yang sesungguhnya, bagaimana Anda bisa setia kepada gereja? Bagaimana Anda mau setia kepada Tuhan? Kalau Tuhan pun tidak saudara kenal. Kalau engkau tahu pendeta, kalau engkau tahu gereja hanya dari pendeta, hanya dari guru. Kalau engkau tahu Tuhan hanya dari cerita pendeta, saudara. Mustahil engkau bisa punya hubungan yang spesial dengan Tuhan.
Kemarin ada satu dokter gigi saudara yang sudah senior. Dia kesaksian, dia bilang seperti ini. Dulu waktu saya menjabat, preman pun saya hadapi katanya. Ini perempuan yang kesaksian saudara. Preman pun saya hadapi. Tapi hari ini bahkan dalam bulan-bulan ini, ketika masalah itu datang dari keluargaku, aku hanya menangis di hadapan Tuhan. Bahkan matanya dia bersaksi saudara sampai rusak sebelah pemandangannya, bahkan pendengarannya. Hanya memikirkan masalah itu. Lalu saya bilang saudara, kadang kalau kita terus dalam zona nyaman, kita lupa untuk berdoa. Kita lupa kalau kita butuh Tuhan Yesus. Kalau dokter itu uangnya berkelimpahan, dia bisa menyembuhkan penyakit, dia bisa cari obat yang paling bagus mungkin. Tapi lewat kesaksian ibu saya paparkan kepada banyak yang mendengarkan. Kadang ada cara yang lain yang Tuhan boleh izinkan menyentuh kehidupanmu. Supaya engkau tahu, Yesus itu hidup. Amin. Engkau tidak mungkin bernyanyi, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Pujian ini tidak mungkin dituliskan kalau dia tidak mengalami sesuatu yang membuat dia terkagum-kagum dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, minta sesuatu yang baru dengan Tuhan. Minta sesuatu perjumpaan yang baru dengan Tuhan. Kalau hidupmu masih baik-baik saja dengan pikiranmu, engkau tidak akan tahu siapa Tuhan yang menolong engkau. Kalau engkau kaya karena engkau rajin bekerja, saya katakan itu belum mujizat saudara. Tapi saat engkau alami tantangan terberat dalam kehidupanmu, saat engkau tidak menemukan jalan keluar saudara, tapi saat itu engkau lihat Tuhan menolong engkau, maka pujian yang sama akan keluar dari mulut kita. Amin. Amin. Nah saudaraku, gereja memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Tuhan gak peduli dengan keadaan masa lalumu. Tuhan gak peduli dengan dosa-dosamu. Firman Tuhan mencatat saudara, semerah apa dosamu. Kalaupun dosamu semerah kain kesumba saudara, mari berperkara denganku. Akan aku buat putih menjadi salju saudara. Kecil bagi Tuhan untuk mengampuni saya dan saudara. Tapi masalahnya, punyakah engkau kesempatan itu bertobat di hadapan Tuhan? Saudara, kalau engkau berdosa hari ini mungkin Tuhan bisa ampuni saudara. Tapi kalau saya sampaikan, kalau engkau meninggalkan gereja, ada satu orang bapak gereja yang menulis seperti ini. Kalau ada orang yang meninggalkan gereja, maka martir sekalipun tidak bisa mengampuni kesalahan. Artinya kalau ada orang yang pernah meninggalkan gereja, sekalipun dia bilang aku mau mati untuk Kristus, kematianmu pun tidak cukup menggantikan apa yang sudah engkau lakukan. Saudara, begitulah bapak-bapak gereja. Sangat mereka setia terhadap gereja. Setia terhadap tubuh Kristus. Saudara, lalu bagaimana untuk kita setia kepada gereja? Yang pertama yang saya sampaikan adalah tertanamlah dalam bait Tuhan. Amin. Tertanamlah. Firman Tuhan mencatat dalam Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu? Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14.
Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Ayat 14. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Daud ingatkan saudara, supaya jemaat harus tertanam. Amin. Jemaat harus tertanam. Saya dan saudara harus tertanam. Maksudnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memutuskan datang ke tempat ini untuk beribadah, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, tertanamlah di dalam gereja ini. Haleluya. Supaya apa? Supaya engkau tumbuh dan berbuah. Firman Tuhan mencatat, hanya mereka yang tertanamlah, hanya mereka yang tertanam di bait Tuhanlah yang akan bertumbuh, bertunas dan menjadi gemuk. Ibaratkan kalau saudara pohon, kalau Bapak Ibu terlalu sering dipindah-pindahkan, mungkin 2-3 kali pindah gak masalah bagi pohon saudara. Hari mungkin di gereja A pindah, saya gak merasa bertumbuh di situ Pak. Saudara mau pindah silahkan. Bapak Ibu di sini pun, ya gembala yang gak ada di sini. Kalau mau pindah, silahkan. Tapi kalau saudara merasa diberkati di tempat ini, yang mau saya sampaikan adalah tertanamlah di gereja ini. Amin. Terdaftarlah. Supaya apa? Supaya gembala tahu berdoa kepada saudara. Supaya gembala ingat nama saudara. Kalau saudara dalam 1 bulan 4 kali pindah gereja, jangan lebih baik gitu Pak, berarti kan ada 4 pendeta yang doakan saya. Bukan seperti itu. Tapi seorang gembala sidang, dalam doa syafaatnya, dia ingat saudara. Amin. Dia ingat keluargamu. Dia ingat pergumulanmu. Makanya saat engkau tertanam dalam baitnya Tuhan, saat engkau tertanam dalam tubuh Kristus saudara, saat itulah engkau akan bertunas. Engkau akan menjadi gemuk. Saya nggak mau gemuk Pak. Saya nggak mau datang lagi. Bukan gemuk yang seperti itu yang kami maksud. Tapi imanmu diberkati oleh Tuhan. Rohmu diberkati oleh Tuhan. Tertanam sudah. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada sebagian orang yang menganggap remeh persekutuan dan persekutuan. Ada orang yang menganggap tidak penting bersekutu satu dengan yang lain. Tapi firman Tuhan ingatkan, jangan jauhkan dirimu dari persekutuan. Haleluya. Bersekutulah satu dengan yang lain. Kalau engkau berdoa, berdoalah satu dengan yang lain. Tertanamlah saudara. Yang kedua, bagaimana untuk setia kepada gereja. Yang pertama tadi tertanam saudara. Yang kedua, jangan keluar dari ajaran Kristus. Jangan keluar dari ajaran Kristus. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 2 Yohanes 1 yang ke-9, apa yang firman Tuhan katakan saudara? Firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, ya, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Saudara akan memiliki Tuhan kalau engkau tinggal dalam ajaran Tuhan. Amin. Engkau akan dipelihara oleh Tuhan kalau engkau tinggal dalam ajarannya Tuhan. Kalau engkau lakukan ajarannya Tuhan. Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-4. Ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, mereka yang pernah mengecap karunia surgawi,
dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Lanjut ayat yang kelima. Ayat yang kelima, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Yang keenam, udah marah mereka. Ayat keenam, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini yang saya katakan tadi, saudara. Tuhan tidak senang dengan orang yang meninggalkan gereja. Beda meninggalkan, saudara. Beda yang pindah. Saya bilang tadi, kalau engkau tidak menemukan pertumbuhan di satu tempat, engkau bisa pindah untuk menemukan, oh mungkin di sana saya lebih bertumbuh, Pak. Tapi kata meninggalkan, saudara, adalah orang yang melangkah keluar dari tubuh Kristus. Orang yang tadinya percaya kepada Yesus, tapi dia berganti haluan, saudara, dan meninggalkan ajaran Yesus. Firman Tuhan bilang apa, saudara? Ketika mereka murtad, tidak mungkin dibaharui. Makanya saya katakan tadi, Bapak gereja bilang, kalau engkau pernah meninggalkan gereja, mau kamu ganti dengan nyawamu pun gak layak, saudara. Gak layak. Makanya saya katakan kepada jemaat Tuhan, kalau engkau pernah mengambil komitmen percaya kepada Yesus, menjadi orang Kristen, saya mau katakan jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah jual Yesusmu demi pekerjaan. Jangan pernah jual Yesusmu demi jodohmu. Jangan tinggalkan Yesus. Oh Pak, saya kan hanya ikut dia. Sebentar, habis itu kutarik dia jadi pengikut Yesus. Ini perempuan yang kuat yang sering bilang ini. Karena takut tidak menikah. Lalu ada seorang yang tidak takut Tuhan mendekati dia. Oh enggak apa-apa lah Pak. Nanti habis nikah kami sebulan, ku tarik dia ke gereja. Ku tunggulah dulu. Kamu yang tarik dia atau dia yang tarik kamu, jangan lagi datang ke gereja. Iya kan? Jangan main-main, saudara. Jangan main-main dalam mengambil langkah pertama. Apalagi soal pasangan hidup. Amin, anak-anak muda. Amin, anak-anak muda. Jangan takut, saudara. Tuhan yang sediakan. Ya saya sudah dapat, jadi saya bisa bilang, saudara. Saya tahu ternyata Tuhan sediakan. Amin. Jangan takut. Jangan ganti KTP-mu gara-gara laki-laki. Yang tadinya Kristen tiba-tiba jadi, itulah. Jangan jual Yesus karena jodoh. Karena yang membuat jodoh adalah Yesus. Jangan jual Yesus karena pekerjaan. Karena yang menyuruh bekerja adalah Tuhan. Saudara ingat dalam Kejadian, usahakan semuanya. Pekerjaan dimulai dari siapa? Dari Tuhan. Jangan jual pencipta pekerjaan hanya demi pekerjaan. Jangan ganti imanmu karena pekerjaan, saudara. Makanya firman Tuhan, orang yang murtad, orang yang meninggalkan Kristus, murtad itu meninggalkan Kristus, saudara. Kalau saudara dengar murtadin, entah apa itu. Tapi firman Tuhan, kalau ada orang murtad dari ajaran Kristus, mati pun sebenarnya gak layak menggantikan dia. Makanya jangan main-main dengan gereja, Bapak Ibu. Kalau dulu ada orang yang tidak mengenal gereja lalu datang kepada gereja, Tuhan senang. Alkitab mencatat malaikat-malaikat bersuka cita dengan hal yang demikian. Tapi kalau pengikut Yesus meninggalkan ajaran Yesus, firman Tuhan bilang, mau mati pun kau bilang lagi, oh demi Yesus, gak layak. Gak layak. Jangan tinggalkan Yesus. Amin. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan tubuh Kristus. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan.
Kalau engkau berpikir, oh gereja mengecewakan saya Pak. Gereja selalu hanya menyinggung dosa saya. Pendeta hanya selalu sibuk menyebutkan dosa-dosa saya Pak. Saya tertolak di gereja. Saya mau katakan Yesus tidak pernah menolak saudara. Seberat apapun dosamu, semerah apapun dosamu, Yesus menyambut engkau dengan tangan terbuka. Amin. Amin. Kalau pendeta menjadi penghalang, disinilah saya mau katakan kau bisa pindah cari gereja yang lain. Tapi yang paling penting adalah jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan tubuh Kristus. Tertanamlah dalam rumah Tuhan. Supaya engkau bertumbuh. Jangan keluar dari ajaran Kristus. Tapi berdirilah teguh. Peganglah apa yang sudah diajarkan kepadamu. Paulus ingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Berdirilah teguh. Akan ada banyak ajaran-ajaran menggoyangkan imanmu. Yang membuat engkau mungkin hilang percayamu kepada Yesus. Tapi firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, peganglah apa yang telah diajarkan kepadamu. Kalau kau pindah-pindah tiap minggu saudara, bagaimana Anda dapat pengajaran yang baik? Bagaimana Anda bisa berdiri teguh? Bagaimana Anda bisa punya pegangan yang kuat? Karena kau tidak pernah diajar dengan firman Tuhan. Yang kita dengar hanya pertobatan berkat kesembuhan, mujizat. Tapi tidak pernah belajar firman Tuhan. Ketika banyak ajaran-ajaran yang lain yang muncul, bagaimana kau bisa berdiri teguh? Hari ini saudaraku, Paulus ingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Dan firman Tuhan mau ingatkan kepada kita juga. Berdirilah, peganglah apa yang sudah diajarkan kepadamu. Yang ketiga saudara, setelah engkau berdiri dalam ajaran Kristus, jadilah saksinya Kristus yang siap sedia. Amin. Jadilah saksi dalam tindakanmu, dalam perkataanmu, dalam caramu berkeluarga, saudara. Kami punya tetangga, saudara, tempat kami yang baru sekarang. Tetangga kami ini bilang sama istri saya, kalian kalau pulang malam dari mana? Oh, kami pelayanan. Dia tanya hanya sekali, saudara. Dan setelah itu, dia tanyalah kepada istri, kemarin kalian baru pulang pelayanan dari mana? Karena kami pulang lebih malam lagi, saudara. Dia tahu kami dari mana. Dia tahu kami doa, saudara. Artinya menjadi saksi itu tidak harus jadi pendeta, Bapak Ibu. Menjadi saksi itu tidak harus berdiri depan ini khotbah, sampaikan firman Tuhan. Tapi cara hidup saudara, kalau di rumah yang didengar tetanggamu adalah doa dan penyembah, itu kesaksian, amin. Tapi kalau yang tetanggamu dengar adalah kebun binatang dan piring terbang, gimana mereka mau datang ke gereja, betul? Masih jam 5 pagi, pang. Oh, udah berantem orang itu. Pasti tetap, udah berantem orang itu. Kadang orang yang suka cari rumah yang sepi-sepi, saudara, mungkin yang suka berantem gitu. Kalau terbang piring gak kedengaran. Iya kan? Puang, gak ada yang dengar. Tapi kalau udah rumahnya sampai dempet-dempetan, berantem pun segan. Ya kan? Banyak yang tertekan ke dalam. Kalau kami orang Batak berantemnya kan keluar suaranya. Kalau enggak orang Batak dia, suaranya yang keluar yang harusnya kuat ke dalam. Ditelannya marahnya. Pernahnya sudah telan marah, terus dia udah mau mati dia ini. Tapi dia telan ke dalam, makanya banyak kepahitan. Orang Batak jarang kepahitan, karena dikeluarkan semua. Yang kepahitan yang dengar, iya kan? Kalau yang lain, entah yang mana itu,
Sukanya di dalam marahnya. Sehingga di dalam berapi-api, menyala. Kalau dia menyala bangku, ini orang yang marah-marah ini yang suka ini. Iya kan? Gitu marah, kebakaran saudara. Gak ada rem lagi, blong ini. Hati-hati juga dengan orang yang suka pura-pura lembut, diam. Udah kita maki pun gak mau maki balik. Makilah gue. Gak mau dia. Tapi jangan pancing terus. Udah menyala itu di dalam. Itu keluar kebakaran saudara. Pemadam pun gak sanggup ya kan. Tapi orang Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat gereja Elim Kristen Indonesia Medan Revival Center, gak ada yang berantam sampai piring terbang. Amin. Amin. Gak ada yang berantam sampai pintu lepas. Amin. Gak ada yang berantam sampai satu tidur di luar. Amin. Ya kok agak kecil amennya yang ini. Yang pernahnya kejadian. Amin. Gaya hidup saudara lah yang menjadi kesaksian. Baik tidak baik keadaannya. Saksikan Yesus. Ceritakan Yesus. Ibu-ibu kalau engkau menggosip 30 menit sehari, usahakan 2 menit cerita tentang Yesus. Amin. Amin. Kalau engkau menggosip, ada orang saudara, tetangga kami ada yang kayak gitu dulu. Bisa 2 jam dia duduk entah apa diceritain. Ya kan? Entah apa dibilangin, tapi gak cerita tentang Yesus. Mulai hari ini, kalaupun hobimu adalah menggosip, buat 2 menit untuk cerita tentang Yesus. Amin. Tuhan, kalau aku tadi 28 menit menggosip, 2 menit kupungsikan untuk menceritakan Tuhan. Amin. Yang bapak-bapak pun sukanya menggosip. Yang di luar sana. Ada depan rumah kami dulu saudara, bisa dari pagi sampai malam di situ terus minum kopi. Tapi enggak kopi juara Pak. Kopi hitam. Kalak kari. Minum kopi dari pagi sampai sore, sampai malam di situ saudara. Salut saya sama yang punya warung. Di hari lihatnya ini aja. Lama-lama aku masukkan ke dalam kartu keluarga. Orang tiap hari di rumahnya ya kan. Aduh. Pesan kopi paling 2 kali berapa itu? 5.000 gak mungkin kan. Padahal habiskan listrik udah berapa. Ganggu kenyamanan berapa lama. Lebih baik dimasukkan kartu keluarga, jadi anggota keluarga, cuci piring. Tapi bapak-bapak pun ternyata banyak yang suka menggosip saudara. Kadang dari depan rumah saya dengar-dengar mereka cerita tentang politik. Oh ini gak bagus, aduh dalam hatiku. Tok tahulah kalian. Mau teriak-teriak pun kalian di warung itu gak ngaruh. Perasaan ada yang bisa ngomong ke atas. Makanya gak gabung saya. Kalau mendatangkan uang tadi ya bisa juga gabung ya kan. Apa ini ya kan. Tapi saudara, hidup kita harus menjadi kesaksian. Baik tidak baik waktunya. Saya ingat Pak yang Pak Anwar ketika dia promosi kopi ke saya. Bapak ini cerita Yesus saudara. Luar biasa Bapak ini pikir. Begitulah yang sebenarnya saudara. Di tengah-tengah pekerjaan pun sampaikan Yesus. Haleluya. Ada satu warung depan rumah kami, jadi tetangga aku terus yang kuceritain. Berapa kali saya belanja disuruh istri saya saudara. Baru ini saya disuruh belanja. Dulu saya yang suruh-suruh orang. Ini mau gak mau. Selalu dikasih uang lebih dari warung saudara. Saya gak tahu Bapak ini mencobai saya atau dia gak tahu hitung ini sebenarnya. Tapi bolak-balik saudara, setiap saya belanja selalu gak pas hitungnya. Bukan saya yang rugi, lebih uang saya dikembalikan. Tapi saya selalu balikkan saudara. Karena yang pertama yang dalam hati saya yang dicobainya ini aku. Curiga saya memang. Saya kok sampai 4 kali berarti Bapak ini kurang pandai ngitung ini sebenarnya. Selalu lebih uang saya.
Tapi dalam hati saya adalah berapa banyak orang yang seperti ini dibuat Bapak ini. Banyak mungkin kerugiannya. Tapi dia usahanya tidak menjadi tutup. Ya kan? Ada orang gara-gara 1.000-nya nggak mau turun harga barangnya sudah berantem. Gara-gara 500 nggak mau turun berantem. Kalau Ibu Syota nggak baik ibu ini. Amin. Yang jualan di sini baik-baik, amin. Onggolan di 1.000 naik mak lihat Tuhan, amin. Dan gara-gara semua disebutkan. Saudara jadi kesaksian, amin. Jadi kesaksian. Siapa di sini yang pengusaha? Biar tahu saya tandai dulu. Usaha tuh, yang lain takut tunjuk tangan, takut saya minta rupanya. 2 baru tunjuk. Siapa lagi kok takut saudara? Tapi saudara, saya mau sampaikan, jadilah kesaksian dalam pekerjaan. Jadilah kesaksian dalam usaha. Amin. Saudara, Tuhan ingatkan kepada kita, jadilah menjadi saksinya Kristus. Sekalipun engkau menderita karena Kristus. Saudara, Rasul ketika ditangkap, saudara, ketika mereka diadili dalam kisah berapa ya? Firman Tuhan mencatat dalam kisah para rasul, saudara, pasal yang kelima, ayat 41 seterusnya. Ketika mereka ditangkap dan diadili, firman Tuhan mencatat mereka bersuka cita. Bayangkan ada orang yang disidang karena nama Yesus, pulang bersuka cita. Karena apa? Mereka bangga menderita karena Yesus. Mereka bangga menderita karena Tuhan. Saya tidak katakan menjadi orang Kristen hidupmu akan baik-baik saja. Engkau akan berkati selalu, usahamu akan lancar selalu, enggak. Tapi firman Tuhan mencatat, pikul salibmu, sangkal dirimu. Kalau engkau Tuhan izinkan menderita dalam mengikut Dia, engkau berarti sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Engkau sangat dilihat oleh Tuhan. Kalau engkau alami masalah, engkau sedang diperhatikan oleh Tuhan. Saat engkau mengalami tantangan, percayalah Tuhan sedang melihat kepada hidupmu. Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Yang terakhir saudara, bagaimana saudara menjadi setia kepada gereja. Perhatikan rumah Tuhan. Amin. Orang yang setia adalah orang yang memperhatikan rumah Tuhan. Saudara lihat tempat kita di tempat ini. Semua butuh saudara, dana butuh, uang butuh, gereja butuh uang. Gereja tidak mungkin bayar sewain dengan iman, ya kan? Gereja bayar dengan uang, Bapak Ibu, betul? Kita nggak bisa bayar listrik pakai iman. Hari ini iman Pak Fitrianus dulu. Besok iman Pak Syauta, enggak. Bayarnya pakai uang, Bapak Ibu. Amin. Gereja butuh pembangunan. Beberapa jemaat saya perhatikan memberikan sumbangan ke gereja. Tetaplah setia. Karena orang yang setia adalah orang yang perhatikan rumah Tuhan. Sudah enggak sembarangan orang yang dikasih kepercayaan untuk membangun rumah Tuhan. Dalam Hagai dicatat, Hagai pasal yang pertama, yang kedua sampai yang keempat. Firman Tuhan mencatat seperti ini. Bagaimana kau bisa membangun yang lebih baik untuk dirimu sendiri, sementara engkau mengabaikan rumah Tuhan? Bagaimana engkau bisa membuat sesuatu yang berlimpah dalam dirimu, tapi engkau tidak memperhatikan rumah Tuhan? Hagai mencatat, perhatikan rumah Tuhan. Perhatikan kebutuhan rumah Tuhan. Perhatikan pembangunan rumah Tuhan. Kalau engkau punya kesempatan mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan, saudara, Anda harus bersyukur. Saudara tahu Daud? Daud bilang kepada Tuhan, aku mau membangun rumah untuk Tuhan. Tapi saudara tahu apa jawab Tuhan? Daud, bukan kau. Bukan kamu yang bangun rumah untukku. Saudara bayangkan orang yang mau pun belum tentu dia layak untuk membangun rumah Tuhan. Tuhan berkata, tapi anakmu yang akan bangun rumah untukku.
Kalau hari ini Bapak Ibu punya kesempatan mengambil bagian dalam membangun rumah Tuhan, percayalah Tuhan perhatikan setiap pengorbanan. Amin. Kalau engkau jemaat yang setia kepada gereja, perhatikan rumah Tuhan, perhatikan baitnya Tuhan, perhatikan kebutuhan yang ada dalam rumah Tuhan, persediaan makanan dalam rumah Tuhan. Maliakhi 3 ayat 8 sampai 10 mencatat hal ini. Kalau hari ini banyak nonton, anak-anak muda nonton di berita, oh gak perlu bayar perpuluhan, saudara gak perlu urus perlu atau tidak. Tapi firman Tuhan katakan, kembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Ada satu orang pengacara saudara yang lagi viral sekarang, yang menyoroti seorang pendeta yang kaya raya, yang adalah dokter juga saudara, yang bahkan harus bayar perpuluhan dari jemaat yang miskin untuk dia pikir perpuluhan untuk membangun rumah pendeta ini. Saudara gak usah dengar yang seperti itu. Firman Tuhan katakan, kalau engkau diberkati, kalau engkau diberkati, kalau engkau dipelihara oleh Tuhan, kalau engkau setia dengan Tuhan, perhatikan persediaan makanan dalam rumah Tuhan. Perpuluhan berbicara tentang kebutuhan para imam pada waktu itu. Makanya firman Tuhan mencak, mengapa banyak hamba Tuhan yang meninggalkan kebiasaannya, kewajibannya lalu mencari pekerjaan di luar. Kenapa? Gereja tidak perhatikan kebutuhan. Gereja, jemaat yang setia harus memperhatikan baiknya Tuhan. Amin. Yang menjadi perenungan bagi kita saudara, apakah kita sudah mengerti dengan gereja dan pelayanan kita? Apakah selama ini kita hanya orang yang datang ke gereja tapi tidak memahami apa fungsi gereja dalam diri kita? Apa fungsi persekutuan bagi kita? Atau ingatkah kita tentang hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui gereja? Apakah kita sudah setia kepada gereja? Mari tanyakan ini dalam diri kita. Kalau saudara berkata, aku sudah setia kepada gereja Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh apa tindakanmu yang sudah kamu lakukan kepada gereja? Kalau engkau memang orang yang setia kepada gereja. Tuhan menuntut kesetiaan kita hari ini. Tuhan menuntut ketaatan kita hari ini. Tuhan mau kita bertumbuh saudara. Tuhan gak hanya mau lihat tentang kuantitas kita, tapi Tuhan mau lihat kualitas iman kita. Tuhan gak mau lihat hanya kita penuh, tapi Tuhan mau lihat engkau tertanam dan diberkati oleh Tuhan. Kesetiaan kita saudara, bicara tentang perjanjian. Bicara tentang perjanjian. Dalam Wahyu, Tuhan ingatkan kepada jemaat di Smyrna. Saya tutup firman Tuhan dengan ayat ini saudara. Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Sudah perhatikan, mereka adalah jemaah iblis. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ini yang harus menjadi tujuan iman kita. Firman Tuhan mencatat, ada orang yang sengaja dilemparkan kepadamu untuk membawa engkau masuk dalam pencobaan sehingga engkau mengalami kesusahan. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada jemaat di Smyrna, setialah sampai mati supaya kuberikan mahkota kehidupan kepadamu. Jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia Medan Revival Center, hari ini firman yang sama sampai kepada kita. Sekalipun engkau mengalami kesusahan, sekalipun engkau mengalami penderitaan, tapi firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, setialah
sampai mati, supaya Engkau dapat mahkota kehidupan. Amin. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Bapa yang luar biasa. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami mau setia dengan gereja-Mu Tuhan. Kami mau setia dengan tubuh Kristus. Tuhan, ampuni kami Bapa yang baik, kalau kami pernah menyakiti hati Tuhan.